Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami muliakan dalam hidup kami. Malam hari ini kami bersyukur kembali Tuhan, kami boleh ada di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Tuhan tolong kami, supaya Tuhan sendiri yang akan berbicara, supaya kami juga boleh memberitakan kebenaran Engkau dengan baik dan benar, sehingga boleh dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita sudah memasuki di dalam Yesaya 43 di dalam perikop yang terakhir dengan judul Tuhan berperkara dengan Israel. Yesaya 43 ayat 22 sampai 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Engkau tidak berseru kepadaku, hai Yakub. Sungguh, engkau tidak berlela-lela untuk aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba kurban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan kurban sembelianmu. Aku tidak membebani engkau dengan korban sajian, atau melelahkan engkau dengan kemenyan. Engkau tidak membeli batang serai wangi bagiku dengan perak, atau mengenyangkan aku dengan lemak kurban sembelianmu. Akan tetapi, engkau membebani aku dengan dosa-dosamu. Engkau melelahkan aku dengan kesalahan-kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pelanggaranmu demi aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosa-dosamu. Gugatlah aku, marilah kita berperkara. Ajukanlah segala sesuatu supaya engkau terbukti benar. Bapak leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan para juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Karena itu, aku menajiskan pemimpin-pemimpin kudus dan menyerahkan Yakub untuk ditumpas, serta Israel untuk dinista. Amin. Kita mau lihat dulu latar belakang dari perikop ini. Dalam perikop terdahulu, Allah berjanji untuk menolong orang Israel. Tetapi di dalam perikop ini, Ia mencelah mereka. Umat Israel telah berpaling dari Tuhan, meskipun sebelumnya Tuhan telah menunjukkan kasih setia dan penyertaan-Nya. Sekarang Allah menunjukkan betapa mereka telah melupakan ibadah sejati, bersikap apatis dan menumpuk dosa. Umat Israel di sini mendapat teguran yang keras dari Allah. Ia memberitahukan bahwa karena dosa mereka, Ia telah menghukum mereka dengan membuang mereka ke negeri asing dan penindasan bangsa Babel. Tetapi Allah juga menawarkan pengampunan oleh anugerah-Nya, bukan karena jasa manusia. Nah, di sini Ia bahkan memanggil mereka untuk menghadapi pengadilan. Dalam perikop berikutnya barulah Ia berjanji lagi untuk memberkati mereka. Namun dalam perikop ini pun Allah berjanji untuk mengampuni mereka. Orang Israel mengira Allah telah meninggalkan mereka, tetapi itu tidak benar. Mereka memang dibuang ke negeri asing karena dosa-dosa mereka. Tetapi tema besar di dalam pasal 40 sampai 55 itu adalah janji Allah untuk membawa mereka kembali ke negeri Israel. Jadi di sini kita mendapati janji Allah tentang masa depan yang lebih baik. Ini disampaikan berimbang dengan keadaan mereka yang saat itu menjalani hukuman Allah. Nah, perikop ini dapat kita bagi dalam dua bagian. Yang pertama ayat 22 sampai 24. Dalam bagian ini Allah memberitahukan orang Israel bahwa kurban mereka tidak memuaskan baginya
karena mereka berdosa pada saat bersamaan. Ya. Dan yang bagian kedua ayat 25 sampai 28. Dalam bagian ini Allah mengingatkan umatnya bahwa dialah yang mengampuni dosa. Jadi dalam perikop ini Israel yang berdosa, tapi Allah mengingatkan hanya Dia yang bisa mengampuni dosa. Judul perikop di dalam BIMK dosa Israel, tetapi di dalam TB dosa Israel diampuni. Ya. Selanjutnya ia menantang mereka untuk membela diri di pengadilan. Setelah itu ia mengingatkan bahwa nenek moyang mereka yang pertama pun sudah berdosa. Begitu juga para pemimpin mereka. Karena mereka sudah berdosa sejak lama sekali. Sekarang mereka dibuang ke negeri asing. Nah, sebelum kita masuk di dalam bagian yang pertama, saya ingin memberi penjelasan bahwa mempersembahkan sesuatu kepada dewa merupakan praktek yang umum ditemukan di dalam dunia kuno, ya. Persembahan itu dibawa dengan berbagai tujuan, antara lain untuk mengucap syukur, untuk meminta hujan supaya tanaman berbuah dan untuk menyenangkan hati dewa mereka, ya. Nah, hukum yang diberikan Allah kepada Musa menyebutkan berbagai persembahan. Umat yang membawa persembahan itu tetapi hanya iman yang dapat mempersembahkannya. Persembahan itu hanya ditujukan kepada Tuhan Israel. Dalam kitab Imamat ditemukan 5 jenis persembahan yang harus dipersembahkan oleh para imam untuk umat Israel. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban pelepasan, ada korban penghapus dosa, juga ada korban penebus salah. Nah, mari kita pelajari bagian yang pertama, yaitu dalam ayat 22 sampai 24 ini. Allah menuduhkan atau dakwaan beberapa hal terhadap orang Israel yang mengaku sebagai umat Allah. Tuduhan itu mengenai gaya hidup mereka yang berdosa, ya, sebelum mereka dibuang. Nah, kalau yang lalu di ayat 21, di mana Allah mau memakai Israel, ya, untuk menjadi saksinya, Israel yang tidak taat untuk menjadi saksinya dan tentunya untuk kemasyurannya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ia telah membentuk mereka dengan berniat supaya mereka memberitakan kemasyurannya. Nah, Allah memberitahukan perkenanan-perkenanan apa yang telah dilimpahkannya kepada mereka dan apa yang sudah sewajarnya diharapkan oleh Allah dari mereka. Dalam perikop ini Allah berbicara, ya. Kalau BIMK mengawali dengan Tuhan berkata, ya. Nah, atas dosa apa mereka didakwa di sini? Ya. Ayat 22, karena Israel tidak mau berdoa dan tidak berkorban bagi Allah. Dikatakan engkau tidak berseru kepadaku, artinya di sini Allah menuduh bahwa umatnya tidak menyembah Dia. Sedangkan kata Ibrani yang diterjemahkan di dalam TB menjadi sungguh. Artinya penegasan di sini, ya. BIMK mengatakan bahwa orang Israel tidak lagi berbakti kepada Allah. Kata ini menunjukkan perbedaan antara ayat ini dan ayat yang sebelumnya, ya. Allah menciptakan orang Israel untuk memuji Dia, tetapi mereka gagal melakukannya. BIMK dengan tepat menerjemahkan kata itu menjadi tetapi di dalam TB sungguh. Engkau tidak memanggil. Ini sama dengan merupakan kiasan untuk menyembah atau berdoa. Aku bersifat tegas dalam teks Ibrani karena terletak dekat dengan awal baris yang secara harfiah berbunyi dan bukan aku yang engkau panggil Yakub. Ya, jadi kita dapat mengatakan penegasan ini dengan mengatakan begini.
Tetapi bukan aku yang kau sembah, hai Yakub, atau tetapi bukan kepadaku engkau berdoa, hai Yakub, atau tetapi bukan aku yang engkau layani. Jadi jelas ya, ini merupakan sindiran karena orang Israel sebetulnya beribadah kepada Allah, namun mereka tidak melakukannya dengan sikap yang tepat. Karena pada saat bersamaan mereka juga menyembah ilah-ilah lain. Ya. Allah menggunakan sindiran untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh menyembah Dia. Jadi Allah menegur karena umatnya tidak lagi memanggil Dia, tidak lagi mencarinya, tidak lagi menyembah kepada Tuhan dengan tulus. Jadi mereka sudah bosan mencari Allah. Mereka meninggalkan doa-doanya. Sudah tidak lagi mau berdoa. Padahal Yakub, leluhur Israel, itu adalah seorang pendoa. Ya, di dalam Hosea 12 ayat 5. Dikatakan, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon kasih karunia kepadanya. Di Betel, Yakub bertemu dengan dia. Dan di sanalah dia berfirman kepada kita. Keturunannya menyandang namanya, tetapi tidak mengikuti jejaknya. Selanjutnya ayat 22b, engkau tidak berlelah-lelah, tidak bersusah-susah di dalam TB. Jadi di sini Israel tidak mau berkorban. Baris ini sejajar dengan baris sebelumnya. BIMK menerjemahkan baris ini dengan arti bahwa orang Israel tidak sungguh-sungguh menyembah kepada Allah. Ya, mereka tidak mau merepotkan diri karena Allah. Sesuai dengan penjelasan tadi kita bisa terjemahkan sebagai berikut. Tuhan berkata, tetapi bukan kepadaku engkau berdoa, hei Yakub, sebab engkau merasa susah untuk melayani aku, hei Israel. Jadi mereka tidak lagi mau mempersembahkan korban penebusan kepada Allah. Ya, tidak mempersembahkan lagi karena mereka sudah jemu dan berpikir untuk mencari Tuhan yang baru. Ya, mereka memang beribadah hanya secara rutinitas. Merasa Tuhan sebagai beban, ya, merepotkan, tidak mau berkorban, menganggap Tuhan itu sudah bukan sumber kekuatannya. Bahkan mereka bersungut-sungut karena biaya yang harus dikeluarkan untuk beribadah terlalu mahal gitu ya. Mereka di sini kikir, pelit di dalam menjalankannya. Dan dari perayaan-perayaan ibadah yang mahal itu mereka maunya ingin dibebaskan. Ya. Mereka tidak membawa, bahkan ternak kecil pun mereka tidak mau membawanya. Saudara, bukankah kadang kita orang-orang Kristen hitung-hitungan pelit sama Tuhan, ya. Ikut Tuhan banyak ruginya. Hidup harus menurut kehendak Tuhan, tidak bisa semaunya sendiri, tidak bebas begitu ya. Harus perpuluhan, harus ada persembahan, mengeluarkan uang transport, tenaga, dan mungkin pikiran gitu ya. Kita hitung-hitungan, kita merasa terbeban ikut Tuhan. Saudara, kalau Allah sekarang menegur kita, sadarlah bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dia sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang benar-benar, pribadi yang kuat, dan pribadi yang taat kepadanya. Jangan pelit, jangan kikir, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan yang kedua, dalam ayat ini Allah menuduh umatnya tidak membawa korban untuk menghormati Dia atau untuk memuliakan Tuhan. Walaupun Ia tidak menyusahkan mereka dengan menuntut korban. Ya. Dikatakan engkau tidak membawa korban-korbanmu bagiku.
Dan namun sama di sini kita mendapat sindiran pula. Israel mempersembahkan domba kepada ilah-ilah atau dewa-dewa lain juga. Ya. Dan tidak memuliakan, tidak menghormati Tuhan dengan korban sembelian, dengan persembahan. Aku tidak membebani engkau dengan korban sajian. Allah meminta umatnya memberikan persembahan, tetapi tidak meminta mereka memberi di luar kemampuannya. Ya, permintaannya tidak memberatkan. Kalau dalam Ibrani melayani, gitu ya, melayani Tuhan. Artinya bahwa Allah tidak memaksa umatnya melayani Dia dengan terlalu banyak persembahan. Kalau kurban sajian biasanya menunjuk kepada persembahan berupa gandum, ya. Namun kata ini lebih bermakna umum, sama dengan persembahan apapun. Atau melelahkan, menyusahkan engkau dengan kemenyan. Kemenyan kita tahu dupa gitu ya. Domba korbanan, kemenyan, tebu. Menurut hukum Taurat, para imam Israel harus mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kurban itu mencakup kurban hewan, bisa gandum, dan korban yang dicampur dengan kemenyan dan rempah-rempah, ya, yang baunya harum. Saat kita mau berbuat benar untuk minyak kudus, tetapi mereka tidak mau mengeluarkan biaya untuk itu. Dikatakan engkau tidak membawa korban bakaranmu bagiku. Mereka tidak membawa bahkan ternak kecil mereka sekalipun, kambing domba mereka yang dituntut Allah sebagai korban bakaran. Mereka tidak mau membawanya. Apalagi ternak yang besar ya, kecil aja enggak mau. Dengan berdalih mereka apa? Tidak mau melepaskannya karena mereka harus menyimpannya untuk keluarga mereka. Saya pernah mendengar seorang anak Tuhan mengatakan, untuk makan sendiri aja enggak cukup, ngapain harus perpuluhan? Ya. Mengapa harus persembahan? Sedangkan kebutuhan untuk keluarga kita tidak cukup. Saudara, sekali lagi, biarlah kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah berkorban terlebih dulu buat kita. Dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelianmu. Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak menyadari kebesaran Allah dan kewajiban-kewajibannya terhadap Tuhan. Korban-korban yang mereka persembahkan tidak mereka pakai untuk menghormati Allah. Itu sama saja dengan tidak ada korban. Ya, sebagian dari mereka mempersembahkan korban-korban kepada dewa-dewa palsu. Mereka munafik dalam niat mereka, sehingga dikatakan mereka tidak menghormati Allah, justru menghina Tuhan. Ya. Selanjutnya, aku tidak membebani engkau dengan korban sajian. Allah meminta umatnya memberi persembahan, tetapi tidak meminta mereka sekali lagi di luar kemampuan mereka. Mereka tidak boleh menyebut ini sebagai suatu pelayanan yang melelahkan. Tetapi mereka diminta untuk bersukaria dan bergirang hati di hadapan Allah setiap kali mereka datang kepadanya. Itu dalam Ulangan 12 ayat 12. Memberi dengan sukaria, memberi dengan senang hati. Ya, itulah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu. Dikatakan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu beserta anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, dan orang Lewi di kotamu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama kamu. Itu Ulangan 12 ayat 12.
kita mau memberikan dengan sukaria, dengan senang hati bersama keluarga kita, ya. Bangsa Ibrani sangat menekankan di sini ibadah keluarga. Entah mempersembahkan korban atau mengikuti perayaan-perayaan besar, ya, seringkali dilakukan bersama-sama dalam keluarga. Hal ini memberikan bagi anak-anak mereka sikap yang baik terhadap ibadah. Dan hal itu merupakan makna tambahan pada ibadah keluarga bagi orang-orang dewasa. Memperhatikan seorang anggota keluarga yang satu dengan yang lain, mengakui dosa. Itu sama pentingnya dengan merayakan hari besar bersama-sama. Ya, boleh dikatakan itu mesbah keluarga sekarang ya. Kita berkumpul bersama keluarga, mengadakan ibadah keluarga. Meskipun ada waktu yang tepat untuk memisahkan orang-orang berdasarkan usia, mungkin sudah usianya berbeda begitu ya. Beribadah, beberapa ibadah yang paling bermakna dapat dialami hanya ketika kita mau melakukan bersama-sama dengan orang tua dan juga dengan anggota keluarga kita. Ya, walaupun ketetapan-ketetapan hukum keupacaraan dikatakan berat, bila dibandingkan dengan kuk Kristus dikatakan itu ringan. Kisah Rasul 15 ayat 10. Namun bila dibandingkan dengan pelayanan yang dilakukan oleh para penyembah berhala kepada dewa-dewa palsu mereka ya, semua ketetapan hukum Allah itu ringan. Allah tidak meminta mereka untuk mengorbankan anaknya, ya. Seperti yang diminta Dewa Molok di dalam Yeremia 32 ayat 35. Di situ Dewa Molok menginginkan untuk mengorbankan persembahan itu dengan anaknya. Tapi di sini Allah enggak. Ya, Allah tidak menginginkan itu. Mereka mendirikan Yeremia 32 ayat 35. Mereka mendirikan tempat-tempat pemujaan bagi Baal di lembah Ben Hinnom untuk mengorbankan anak-anak lelaki dan perempuan mereka kepada Molok. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka. Jelas Tuhan tidak pernah meminta seperti ini. Juga tidak pernah timbul dalam hatiku agar mereka melakukan hal yang menjijikkan ini sehingga membuat Yehuda berdosa. Dianggap berdosa oleh Tuhan ya, kalau melakukan hal seperti ini. Selanjutnya, atau melelahkan engkau dengan kemenyan. Tidak satu pun dari perintah-perintah Allah yang memberatkan. Sekali lagi, bahkan perintah-perintah yang menyangkut korban dan kemenyan. Perintah-perintah itu tidak lebih mahal daripada yang mampu dijalankan oleh orang-orang yang tinggal di negeri yang berkelimpahan. Artinya itu enggak seberapa pengorbanan itu ya. Karena mereka tinggal di negeri yang berkelimpahan. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama. Kalau kemenyan ini adalah getah keras dari pohon yang sering dibakar orang karena baunya harum, yang atau istilahnya dupa gitu ya, yang sering kita lihat beberapa orang mempersembahkan pakai dupa-dupa, kemenyan seperti itu ya. Nah, ayat yang ke-24, yang ketiga. Allah menuduh umatnya berbuat dosa, bukannya mempersembahkan kurban yang menyukakan dia. Ya, berdosa mereka. Engkau tidak membeli, artinya tidak mempersembahkan dengan sikap yang benar. Batang serai wangi itu dupa harum, atau mengenyangkan sesuatu yang benar-benar membuat penuh, puas begitu ya, dengan lemak korban sembelian. Bagian terbaik dari binatang yang dipersembahkan. Itu tidak mereka persembahkan semua. Ya. Bangsa Israel sudah tidak mau mempersembahkan seperti itu. Di dalam BIMK tidak memuaskan aku dengan lemak korban sembelianmu.
Akan tetapi engkau membebani aku dengan dosa-dosamu. Udah tidak mau berkorban, malah membebani dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Walaupun Allah tidak menuntut korban yang membebani umat Israel, malah mereka membebani dia dengan dosa-dosa mereka. Engkau melelahkan aku dengan kesalahan-kesalahanmu. Di sini Allah menjadi lelah, menjadi susah karena banyaknya dosa mereka. Ya. Suatu korban membutuhkan tebu wangi atau kayu manis digunakan untuk minyak kudus, kemenyan dan wangi-wangian. Tetapi mereka tidak bersedia mengeluarkan biaya untuk itu. Bukan hanya tidak mau mempersembahkan korban, mereka malah hidup di dalam dosa. Mereka hidup menyakitkan hati Tuhan. Banyak orang terbiasa di dalam dosa, tetapi mereka masih bisa atau masih tetap beribadah. Seolah-olah tidak ada masalah, tidak ada dosa yang mereka lakukan. Mereka masih beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya, atau mengenyangkan aku dengan korban sembelianmu. Mengenyangkan sesuatu yang benar-benar membuat penuh, puas, atau kenyang setelah lapar begitu ya. Kita tahu istilah mengenyangkan. Ya. Akan tetapi engkau membebani aku dengan dosa-dosamu. Terus berbuat dosa, maka kita membebani Allah. Dosa tidak hanya melelahkan manusia dan membuat ciptaan mengeluh, tetapi melelahkan Allahku juga. Itu dalam pasal 7 ayat 13. Dan membuat pencipta mengeluh bahwa ia menjadi jemu. Mazmur 95 ayat 10. Ia remuk hati. Yesaya 6 ayat 9. Bahwa ia tertekan oleh orang-orang berdosa. Seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Jadi kita bisa bayangkan hati Tuhan saat umatnya berbuat dosa. Tuhan merasa tertekan, mengeluh, ya, merasa jemu, remuk hatinya, dikatakan seperti itu, melihat dosa-dosa yang dilakukan. Jadi sekali lagi Allah tidak memberati mereka dengan korban-korban mereka, ya, tetapi justru mereka yang telah memberati Dia dengan dosa-dosa mereka. Allah tidak membuat lelah mereka dengan perintahnya, tetapi mereka justru telah membuatnya lelah dengan ketidaktaatan mereka. Itu bagian yang pertama, dan kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu ayat 25 sampai 28. Di sini bangsa Israel diampuni. Allah menggambarkan dirinya sebagai Tuhan yang mengampuni dosa-dosa. Aku sekali lagi, Allah menegaskan bahwa hanya Dialah Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah saja. Jelas ya. Akulah Dia. Penegasan di sini sekali lagi. Yang menghapus. Ini tindakan menyingkirkan sesuatu sama sekali. Segala pelanggaranmu demi aku sendiri. Jadi kalau kita diampuni itu karena Tuhan sendiri. Allah mengampuni dosa semata-mata karena dirinya sendiri. Aku tidak mengingat-ingat dosa-dosamu. Aku tidak mengingat terus dosa-dosamu. Tuhan tidak mengingat terus dosa-dosa kita. Di tengah semua dosa dan kelalaian, Tuhan tidak menghancurkan, tetapi Tuhan tetap mengampuni. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berpekara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi
akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Allah mengajarkan kepada kita bahwa memaafkan kesalahan adalah cara terbaik untuk membuat diri kita tenang. Ya, kita bisa menjaga diri supaya tidak dibuat lelah oleh kesalahan, ya, karena tidak mau mengampuni, karena dendam, kita merasa capek sendiri, ya. Tuhan mengingatkan kita supaya kita mau mengampuni itu, supaya kita sendiri ini bisa tenang. Tuhan mengenal dosa-dosa Israel. Sekalipun umat berdosa, Tuhan tetap bersedia mengampuni. Pengampunan datang bukan karena kita layak, tetapi hanya karena kasih-Nya. Karena kasih Tuhan. Dikatakan, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tuhan membatalkan hukuman terhadap apa yang sudah berlalu. Tetapi juga bahwa hal itu tidak akan membuat kasih-Nya berkurang di masa depan. Ketika Allah mengampuni, Ia benar-benar melupakannya. Aku tidak mempersalahkan engkau karena dosamu. Tuhan mengatakan. Ayat 26. Di sini Tuhan ingin umat-Nya jujur dan mau mengakui kesalahannya. Allah menantang umat-Nya untuk membela diri mereka di pengadilan. Dikatakan gugatlah atau ingatlah aku. Marilah kita berperkara di dalam BIMK. Mari kita ke pengadilan. Ya. Itu bulan yang lalu kita juga melihat peristiwa pengadilan menjadi saksi Kristus, gitu ya. Begitu juga di sini. Allah mengatakan marilah kita berperkara. Ajukanlah segala sesuatu. Allah menyuruh orang Israel itu mengajukan perkara mereka. Perkara apa yang harus diajukan oleh orang Israel? Ayat 40 sampai 20, ayat 40 ayat 27. Pasal 40 ayat 27. Di sini dikatakan barangkali ada keluhan mereka bahwa Allah telah meninggalkan mereka dan tidak memperlakukan dengan adil. Ya, supaya engkau, ini tujuan orang Israel mengajukan perkara mereka. Ini sindiran sebab Allah nanti akan membuktikan bahwa mereka salah. Ya. Buktikan kalau memang engkau benar, Allah menantang seperti itu. Ayo kita berperkara, siapa yang benar, gitu ya. Dan di sini pasti akan didapati mereka terbukti salah, ya. BIMK supaya nyata bahwa engkau benar. Kalau memang engkau benar, buktikan, gitu ya. Tuhan mengajak umat-Nya juga jujur, mengakui di hadapannya. Mereka tidak merasa tertuduh, bukan saling menyalahkan, tetapi untuk mengakui dosa. Ya. Tujuan Allah untuk menantang mereka berperkara, itu semata-mata supaya bangsa Israel ini mau mengakui, mau jujur di hadapan Tuhan. Sekali lagi bukan untuk menyatakan kesalahan-kesalahan, saling menyalahkan begitu ya. Tidak. Ayat 27. Allah mengingatkan nenek moyang atau pemimpin, tetapi Kristus memutuskan kutuk dosa. Itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Allah mengingatkan nenek moyang mereka yang pertama pun sudah berdosa. Begitu juga para pemimpin mereka. Tetapi Allah juga memutus. Allah di dalam Kristus memutus kutuk dosa. Itu dalam 2 Korintus 5 ayat 17.
Dikatakan bapak leluhurmu, ini sama dengan nenek moyang ya. Mungkin itu Yakub, leluhur bangsa Israel. Yang pertama sudah berdosa dan para juru bicaramu atau perantara atau pemimpin di dalam BIMK. Namun tidak dapat memastikan fungsi mereka secara jelas. Ya, telah memberontak terhadap aku. Beberapa sarjana Alkitab menduga bahwa yang dimaksud di sini adalah Abraham atau bahkan Adam. Ya. Di sini Allah menyatakan sejak awal sekali orang Israel sudah berdosa. Sudah berdosa. Ya. Esra 9 ayat 7. Sejak zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar. Karena dosa kami sendiri. Kami bersama para raja dan imam. Kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, kepada pedang, ke dalam penawanan dan penjaraan, serta penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi hari ini. Ya. Jadi sejak dulu, sejak nenek moyang mereka sudah berbuat dosa. Pemimpin-pemimpin mereka sudah berbuat dosa. Yang dimaksud di sini bukan Adam atau Abraham atau tokoh imam, tetapi para pemimpin rohani yang sering gagal. Itu bisa imam, nabi palsu, bahkan raja. Ini menunjukkan dosa itu sistemik dan menurun antar generasi. Ya. Jadi Israel tidak bisa membela diri dengan leluhur mereka semua. Mereka tetap membutuhkan pengampunan Tuhan. Dosa kepemimpinan masa lalu mempunyai dampak kolektif bagi bangsa Israel. Mereka umat pilihan tidak dapat lari dari akibat sejarah dosa yang terus berulang. Dosa umat ini bukan baru, tapi sudah dari generasi ke generasi. Bahkan para pemimpin pun ikut bersalah. Ada banyak dosa yang diwariskan dalam keluarga atau dalam gereja. Karena itu kita harus memutus rantai dosa ini dengan hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Jadi kabar baiknya di ayat 25. Kristus memutus kutuk dosa keturunan yang mengikat secara rohani. Karena setiap orang diampuni dan diperbarui. Itu 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dosa keturunan diputuskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya ayat 28. Hukuman atas dosa-dosa di masa lalu untuk mereka yang terus menolak Tuhan. Dalam ayat ini Allah berbicara tentang hukumannya atas orang Israel karena dosa-dosanya di masa lalu. Dikatakan karena itu, akibat. Karena itu artinya akibat ya. Aku menajiskan atau bertindak menjadikan hina keadaan kotor secara agama yang menyebabkan orang tidak layak lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Pemimpin-pemimpin kudus dan menyerahkan Yakub. Allah mengizinkan bangsa lain untuk membinasakan bangsa Israel ya, yang sudah kita pelajari untuk ditumpas. Di sini mengkhususkan sesuatu kepada Allah sebagai kurban dengan cara membinasakan sama sekali. Yang dipakai adalah Babel ya. Mereka membawa pergi bangsa Israel dari negeri Yehuda dan meninggalkan sisanya di negeri Yehuda yang mereka hancurkan. Di dalam BIMK keturunan Yakub kubiarkan ditumpas serta Israel untuk dinista. Artinya orang Israel dihina, direndahkan oleh bangsa lain. Bangsa-bangsa di sekitar mereka bergembira melihat kehancuran negeri ini. Ya. Israel kuserahkan untuk dihina dan dicemooh.
Inilah hukuman karena dosa-dosa mereka di masa lalu, ya. Karena mereka terus menolak Tuhan, sehingga mereka direndahkan, dihina oleh bangsa-bangsa lain. Jadi karena terus-menerus menolak Tuhan, umat Israel akhirnya menuai kehancuran, ditawan, dicemooh, dan kehilangan kemuliaan. Jadi kesimpulannya saat ini Tuhan menegur keras. Ya. Tetapi karena Ia mengasihi, Dia tidak ingin kita hidup di dalam rutinitas yang kosong, beribadah secara sekedar rutinitas, tetapi masih menyembunyikan dosa. Dosa masih ada, masih tersembunyi, dan itu semua akan membuat hati kita dingin terhadap firman Tuhan. Hati yang dingin sudah tidak mau lagi berdoa, tidak ada relasi lagi dengan Tuhan. Beribadah ya, tetapi tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Tidak mau berdoa lagi, tidak mau dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mau berkurban di dalam ibadah kita, di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Sekali lagi biarlah kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu berkorban buat kita. Amin. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, kami menghargai terlebih dulu pengorbanan Engkau yang luar biasa buat kami. Biarlah kami tidak melakukan dosa berulang-ulang. Biarlah Tuhan, tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Engkau. Karena itu Bapak, biarlah saat ini kami mau mengakuinya. Kami mau jujur di hadapan Engkau, agar ibadah kami boleh berkenan kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lewat firman Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.